Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami mengenai akuntansi sektor publik. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Anggun Aulia Ramadia. Yang kedua ada Dina Agusti Rahayu. Yang ketiga ada Hesti Endradianti. Dan yang keempat ada Yofi Fitriani. Nah, di sini kami akan membahas ada 5 topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu definisi akuntansi sektor publik. Yang kedua ada perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup akuntansi sektor publik. Yang keempat ada profesi akuntansi sektor publik. Dan yang terakhir ada perkembangan akuntansi sektor publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 topik. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu mengenai definisi akuntansi sektor publik. Nah, kita sebagai mahasiswa akuntansi nih tentu sudah tahu dong apa sih yang dimaksud dengan akuntansi itu sendiri. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik itu sendiri. Nah, jadi akuntansi sektor publik itu merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Nah, di mana pihak yang memerlukan di sini maksudnya adalah kita sebagai masyarakat atau publik pada umumnya begitu. Nah, jadi selain itu dapat kita katakan bahwa akuntansi sektor publik ini bermaksud memberikan transparansi kepada pihak-pihak publik atau publik gitu agar terpenuhi hak-hak mereka. Nah, contohnya saja seperti pemerintahan daerah, sekolah, puskesmas, kampus, dan lain sebagainya, dimana kita tentu perlu dong untuk mengetahui bagaimana siklus peredaran uang di dalamnya begitu, atau bagaimana siklus keuangan di dalamnya begitu. Contohnya saja, contoh besarnya yaitu sebagai pemerintahan, kita sebagai rakyatnya begitu tentu perlu mengetahui bagaimana pendapatan negara kita tahun ini, kemana saja uangnya dibelanjakan, apakah neraca pembayaran kita bagaimanakah begitu kan, atau apakah keuangan kita sekarang surplus ataukah defisit begitu. Nah, jadi selain itu akuntansi sektor publik ini lebih menekankan kepada pemeriksaan dan sistem akuntansi. Nah, di mana standar akuntansi keuangan negara khususnya lembaga pemerintahan itu mewajibkan akuntansi ini sebagai akuntansi yang wajib disesuaikan bagi setiap lembaga. Nah, jadi setiap lembaga atau organisasi sektor publik ini harus menyesuaikan akuntansi yang mereka terapkan sesuai dengan akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu sesuai dengan undang-undang begitu. Nah, kemudian kita akan lihat lagi bagaimana persepsi para ahli kita mengenai apa yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik itu sendiri. Nah, di sini kita akan bahas ada 2 pendapat nih dari para ahli kita. Yang pertama ada dari Dwi Ratmono, kemudian ada dari Erlina dan kawan-kawan. Kita akan lihat dulu dari Dwi Ratmono. Nah, jadi Dwi Ratmono ini ia berpendapat bahwa akuntansi sektor publik ini merupakan suatu proses pengidentifikasian, kemudian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas pemerintahan daerah dalam rangka untuk mengambil keputusan demi kepentingan pihak eksternal begitu. Nah, kemudian adapun menurut Erlina dan kawan-kawan, akuntansi sektor publik ini merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan pada entitas non-profit ataupun nirlaba begitu. Nah, jadi dari pengertian yang telah kita ketahui ini, mungkin secara sederhana dapat kita simpulkan nih bahwa memang benar akuntansi sektor publik ini biasanya lebih digunakan untuk organisasi-organisasi sektor publik, yaitu seperti tadi puskesmas, sekolah, rumah sakit begitu kan, kampus, dan bahkan organisasi sektor publik terbesar itu pemerintah negara kita begitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor daerah. Nah, di sini kita ada 7 poin pembeda antara keduanya. Yang pertama itu kita lihat dari tujuan, yang mana kalau akuntansi sektor publik itu tidak menyajikan perhitungan laba dan rugi, karena kan kita tahu nih bahwa akuntansi sektor publik itu tidak bertujuan untuk mencari laba, jadi tidak ada perhitungan laba dan ruginya. Yang ada hanya adalah surplus ataupun defisit dari laporan keuangannya. Nah, berbanding terbalik dengan sektor swasta, yaitu di dalam laporannya terdapat perhitungan laba dan rugi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa sektor ini itu bertujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya begitu. Nah, kemudian adapun yang kedua yaitu masih di aspek pembeda ini, yang kedua yaitu akuntansi sektor publik ini
biasanya itu tidak terdapat revaluasi aset. Nah, di mana mungkin ini tidak lagi menjadi aspek pembeda ya, karena setelah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 mengenai revaluasi aset BMN, maka pemerintah kita setelah udah 2 tahun menjalankan revaluasi aset BMN tersebut. Nah, sebenarnya untuk kita ketahui bersama bahwa revaluasi aset ini merupakan penilaian kembali aset apakah sesuai dengan nilai wajarnya begitu, nilai wajarnya di pasaran begitu. Nah, jadi setelah dikeluarkan itu, pemerintah kita sudah melaksanakannya selama 2 tahun penilaian aset kembali tersebut, karena kan sebelumnya itu inventarisasi aset tersebut sebelumnya dilakukan 10 tahun yang lalu sebelum peraturan ini diluncurkan begitunya. Jadi kan tentu ada perbedaan besar bagaimana nilai aset negara kita, karena kan keadaan ekonomi kita juga berubah gitu. Kemudian di sektor swasta tentu saja terdapat revaluasi aset. Nah, di mana seperti tadi nanti kaitannya revaluasi aset di sektor swasta ini yaitu tentang penetapan pajak. Apakah suatu entitas tersebut bisa mendapatkan diskon pajak ataupun pengurangan pajak dan lain halnya. Nah, kemudian untuk perbandingan antara anggaran dan realisasinya biasanya itu dilihat dari pendapatan dan belanja. Lain hal untuk sektor swasta, perbandingan antara anggaran dan realisasinya itu biasanya dilihat dari aspek pendapatan dan beban gitu. Kemudian kita masuk ke pembeda yang kedua, yaitu kita lihat dari masalah pendapatan. Nah, di mana di sini pendapatan untuk sektor publik itu tidak bersifat resolutif, di mana pendapatan tahun ini tidak bisa kita gunakan untuk menutupi belanja di tahun berikutnya, karena kan kita kan bukan karena kan pemerintah bukan suatu sektor yang berusaha untuk mencari laba begitu. Jadi tidak ada uang yang bisa diputar untuk membiayai belanja setiap tahunnya begitu. Nah, lain hal untuk sektor swasta di mana pendapatannya bersifat resolutif. Jadi pendapatan yang kita dapat setelah penjualan barang itu bisa kita tutupi lagi untuk membayar itu beban dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian selain itu pendapatan di sektor publik ini itu biasanya sebagian besar berasal dari pendapatan pemaksaan, di mana pemaksaan di sini maksudnya itu contohnya pajak, karena kan kita tahu bersama bahwa pajak ini merupakan iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara yang mana ini bersifat memaksa begitu. Jadi sebagian besar dari pendapatan negara kita itu berasal dari pendapatan pemaksaan. Kemudian lain hal dengan sektor swasta, di mana di sini pendapatannya berasal dari seseorang, yaitu secara sukarela, jadi tidak ada pemaksaan di dalamnya. Kemudian biasanya untuk penerimaan pinjaman, kalau di sektor publik itu biasanya diakui sebagai penerimaan begitu. Nah, lain hal untuk di sektor swasta, penerimaan pinjam ini langsung diakui sebagai kewajiban atau hutang begitu kan. Seperti contohnya misalnya kita minjem uang di bank nih, terus tentu saja pencatatan akuntansi yang akan kita lakukan yaitu kas pada utang bank begitu. Nah, kemudian dilihat dari aspek pembeda yang ketiga, yaitu dari masalah beban. Nah, untuk beban ini di sektor swasta biasanya mereka lebih memakai istilah ekspenditur atau belanja gitu. Nah, di mana di dalam ekspenditur itu masuk beban, masuk pembayaran angsuran, pelunasan utang ataupun pembelian aset tetap. Nah, lain hal di sektor swasta itu biasanya lebih menggunakan istilah expense atau beban gitu, langsung dibebankan ke beban begitu. Nah, kemudian kita lihat dari pembeda yang keempat, yaitu dari bidang masalah penganggaran, di mana di sektor publik ini terdapat akuntansi anggaran atau budgetary gitu. Nah, kemudian di sektor swasta tidak terdapat akuntansi anggaran ini. Nah, dengan adanya akuntansi anggaran di sektor publik ini tentu saja terdapat rekening-rekening anggaran di dalamnya. Nah, kemudian dengan sektor swasta tadi karena tidak terdapat akuntansi anggaran, maka tidak ada rekening-rekening anggaran di dalamnya. Nah, kemudian selain itu untuk melihat perbandingan antara anggaran dengan realisasinya biasanya itu dilakukan secara intrakompatibel gitu, atau dilakukan di dalam pembukuan. Jadi ada pembukuan khusus yang dilakukan begitu. Biasanya itu seperti laporan realisasi anggaran contohnya. Nah, lain hal untuk sektor swasta, di mana di sini tidak ada pembukuan khusus untuk perbandingan antara anggaran dan realisasinya begitu. Kemudian kita langsung saja masuk ke pembeda yang kelima begitu kan, yaitu mengenai dari aspek kepemilikan, di mana
yang untuk sektor publik ini tidak ada tanda kepemilikan khusus, karena kan pada dasarnya sebagai pemegang kekuasaan merupakan rakyat, dan rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan kita begitu. Kemudian lain hal dengan akuntansi di sektor swasta, di mana terdapat tanda kepemilikan, yaitu contohnya seperti modal saham, dan investor yang mayoritas itu bisa bertindak sebagai pemegang kekuasaan di dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita lihat dari yang aspek yang keenam, itu kita lihat dari basis akuntansi yang digunakan. Nah, di mana untuk akuntansi sektor publik ini biasanya menggunakan accrual basis dan cash basis gitu. Biasanya untuk cash basis itu untuk pengukuran ataupun penilaian dari pendapatan belanja, sedangkan untuk accrual basis itu biasanya untuk penilaian dari aset, kewajiban, serta modal. Nah, kemudian lain hal dengan akuntansi di sektor swasta, biasanya hanya menggunakan accrual basis. Jadi untuk penilaian pendapatan, beban, terus aset, kewajiban, modal, itu biasanya hanya menggunakan accrual basis begitu. Kemudian aspek pembedaan yang terakhir yaitu kita lihat dari entry yang digunakan. Nah, biasanya kalau di sektor publik ini menggunakan paralel antara single entry dan double entry begitu. Nah, kemudian untuk single entry ini biasanya digunakan pada pencatatan atau pembukuan bendaharawan, dan double entry ini biasanya digunakan dalam pencatatan dengan komputerisasi dengan sistem akuntansi pemerintahan begitu. Kemudian kalau untuk sektor swasta biasanya mereka hanya menggunakan double entry saja. Jadi jarang sekali perusahaan yang menggunakan single entry begitu. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya mengenai dua subtopik tadi. Kemudian jika ada salah saya mohon dimaafkan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti dengan nomor BP 2001072006. Baiklah, di sini Hesti mau menjelaskan materi dari kelompok 8, yaitu materi mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik. Ruang lingkup sektor publik ini meliputi yaitu badan pemerintahan seperti badan pemerintahan pusat, badan pemerintahan daerah, dan unit kerja pemerintah. Selain itu juga meliputi organisasi sukarelawan seperti rumah sakit, perguruan tinggi, universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan juga ada organisasi keagamaan dan organisasi publik lainnya. Sekian penjelasan dari Hesti. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dina Agusti Rahayu akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang profesi akuntan publik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 bahwa profesi akuntan publik ini merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu bentuk pertimbangan penting dalam mengambil keputusan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa profesi ini adalah seorang akuntan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan diakui secara publik dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Biasanya seorang profesi ini akan membantu perusahaan dari segi akuntansi manajemen, sehingga dapat memudahkan pihak internal perusahaan, baik itu manajer atau pemegang saham, untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Ikatan Akuntansi Indonesia juga menetapkan bahwa setiap profesi ini harus menerapkan norma atau perilaku yang mengatur hubungan antara akuntansi dengan perusahaan. Istilah ini disebut sebagai etika profesi akuntansi. Di sini proses pengembangan profesi bidang akuntansi sektor publik ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi, sehingga aspek budaya, sosial, politik, ekonomi menjadi dominan.
Yang kedua, orientasi pengelolaan sektor publik akan mengubah arah pengembangan organisasi akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu standar profesi akuntan publik. Terdapat beberapa hal standar profesi akuntan publik. Yang pertama yaitu standar auditing. Standar auditing ini merupakan panduan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, standar jasa akuntansi dan review. Yang ketiga, standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi ini memberikan panduan konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Yang keempat yaitu standar pengendalian mutu. Nah, standar pengendalian mutu ini memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya. Peluang profesi akuntan di Indonesia atau auditor internal. Profesi auditor internal ini sangat dibutuhkan pada semua organisasi ya, baik itu swasta, sektor publik maupun organisasi nirlaba lainnya. Berikut contoh profesi akuntan publik sesuai tujuan akuntansi sektor publik. Contoh yang pertama yaitu jasa asuransi. Jasa asuransi ini jasa profesional yang independen untuk memperbaiki mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa asuransi ini penting karena dapat memperbaiki keandalan dan relevansi informasi sebagai dasar keputusan. Contoh yang kedua yaitu jasa atestasi. Jasa atestasi ini memberikan pertimbangan atau pernyataan tentang sebuah laporan usaha telah sesuai standar akuntansi keuangan. Bentuk dari jasa atestasi akuntan publik ini ada dua. Yang pertama, audit atas laporan perusahaan. Yang kedua, review catatan atas laporan keuangan. Nah, contoh yang ketiga yaitu jasa nona asuransi. Jasa nona asuransi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis kompilasi. Nah, jenis kompilasi ini misalnya seperti pencatatan transaksi akuntansi sampai penyusunan dan membuat laporan keuangan. Yang kedua, jasa perpajakan. Yang ketiga, jasa konsultasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu tentang perkembangan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini pun pertama kali digunakan atau berkembang pada tahun 1950 sampai dengan 1960, di mana pada masa ini sektor publik memainkan peranan penting sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Pada tahun 1952, istilah akuntansi sektor publik pertama kali digunakan secara resmi, di mana sektor publik dikaitkan erat dengan manajemen ekonomi makro dan yang berkaitan dengan pembangunan dan juga lembaga pembangunan. Setelah datangnya banyak kritikan dan teori radikal di negara-negara industri, akuntansi sektor publik pun mengalami reformasi. Reformasi ini sendiri pun diadopsi dari New Public Management dan Preventive Government di banyak negara terutama di Anglo-Saxon. Dengan adanya perubahan pada sektor ini pun terjadi juga perubahan pada sektor akuntansi publik, yang mana misalkan terjadi dengan adanya perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas menjadi sistem akuntansi berbasis aktual. Hal ini pun mengacu pada perkembangan pada pemerintahan di New Zealand pada tahun 1991 yang telah dianggap berhasil menerapkan akuntansi berbasis aktual. Seiring dengan perkembangan dan perbaikan sektor publik, akuntansi sektor publik pun mengalami perkembangan secara pesat, yang mana dapat memberikan kontribusi bahwa akuntansi publik dapat membantu pembangunan dan menjaga stabilitas publik.